Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Putri Kinari dari kelas C dengan NIM 235130176. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis model bisnis wirausahawan muslim. Untuk bisnis yang pertama yang saya review adalah bisnis Preksu. Preksu merupakan singkatan dari ayam geprek dan susu. Mengapa saya memilih bisnis ini? Dikarenakan banyaknya anak muda saat ini yang sangat hobi makan ayam geprek. Karena sehari-hari mereka sering memakan ayam geprek dan itu sudah sangat identik dengan anak kos, anak rantau. Dan alasan lain saya memilih bisnis ini yaitu seorang pendiri Preksu atau owner Preksunya itu merupakan alumni UII. Lanjut, yang saya review pertama yaitu ada latar belakang bisnis. Latar belakang bisnis Preksu ini yaitu di Indonesia memiliki kemajemukan masyarakatnya sehingga mempengaruhi banyak keragaman yang ada di negeri. Salah satunya yaitu kuliner. Nah, apalagi di kota pendidikan ini, mayoritasnya kan banyak mahasiswa yang merantau. Hal ini dijadikan peluang untuk membangun usaha kuliner yang kreatif dan inovatif. Kemudian yang kedua yaitu ada review bisnis model Canvas 9 building blocks. Yang pertama ada customer segment. Untuk sasaran konsumen, Preksu ini mencakup berbagai kelompok, terutama generasi muda seperti mahasiswa, orang-orang kantoran yang bekerja, keluarga muda yang memiliki minat kepada makanan yang praktis, lezat, terjangkau, dan kekinian. Kemudian untuk yang kedua yaitu ada value proportion, yaitu keunggulan. Keunggulan yang dimiliki Preksu itu sendiri yaitu selain makanannya yang enak, banyak, murah, di sana juga konsumen dibebaskan untuk mengambil sendiri lauk, nasi, ataupun minuman yang mereka inginkan. Selain itu, Preksu berusaha mengajak konsumen untuk terus berbuat kebaikan. Hal ini sesuai dengan visi misi yang telah dibuat oleh Preksu itu sendiri, yang mengarah pada citra Islami. Kemudian selanjutnya yaitu ada customer relationship, di mana Preksu ini menggunakan program berbasis ketauhidan dan keimanan untuk meningkatkan religius dari karyawan. Beberapa programnya yaitu seperti kajian Jumat pagi, berbagi bersama Preksu, sholat 5 waktu di masjid untuk ikhwan atau laki-laki, karyawan laki-lakinya, program tahsin, serta mengadakan kajian bulanan. Hal ini memiliki maksud untuk menambah keberkahan dalam usaha dan menjadi ladang untuk beribadah, sesuai dengan visi misi atau niat awal seorang ownernya mendirikan usaha ini. Kemudian, selain itu Preksu juga menyediakan makan dan minum gratis bagi customer yang berpuasa sunnah Senin Kamis dan juga membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Selain itu, terdapat jam pengingat untuk sholat fardu serta penanda iqomah. Apabila azan berkumandang, maka pelayanan akan dihentikan sejenak untuk pelaksanaan sholat para karyawan Preksu. Dan karyawan yang berada di Preksu ini juga selalu menerapkan attitude yang baik dan ramah setiap melayani customernya. Selanjutnya yaitu revenue stream. Di dalam penjualan ayam geprek dan susu, sumber pemasukan ini hanya mengandalkan dari hasil penjualan setiap harinya di setiap cabang dan penjualan melalui mitra seperti GoFood, ShopeeFood, ataupun GrabFood. Kemudian key research. Sumber daya atau aset itu penting dalam sebuah bisnis. Hal ini menjadi fondasi agar usaha dapat berjalan dengan sukses. Di mana aset yang dimiliki oleh Preksu itu sendiri yaitu menggunakan bahan baku yang berkualitas dari supplier yang sudah langganan dan sudah terpercaya, dan juga memiliki tempat yang nyaman bagi pelanggan yang datang. Kemudian yang selanjutnya yaitu key activities. Aktivitas utama yang harus dilakukan oleh Preksu untuk memastikan bisnis yang berjalan terus-menerus yaitu 1. Membangun hubungan baik dengan pemasok yang memiliki produk yang berkualitas, baik dari segi fisik maupun kuantitas yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua yaitu memberikan pelayanan yang baik di setiap harinya. Setiap karyawan di Preksu harus menaati SOP yang berlaku dan melakukan pekerjaan dengan profesional. Yang ketiga yaitu terus mengembangkan produk dengan menu yang kreatif dan inovatif, sehingga dapat membuat pelanggan Preksu terus tertarik dan penasaran terhadap produk-produk yang dihasilkan dari Preksu itu sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu ada key partnership.
Kerjasama yang dijalin dalam menjalankan bisnis Preksu ini yaitu melakukan kerjasama dengan pemasok ayam, bahan baku utama Preksu, kemudian pemasok susu murni, bahan baku lainnya di pemasok yang sudah menjadi langganan. Hal ini dilakukan untuk menjamin stok yang ada di setiap cabang. Selain itu, kerjasama juga dilakukan dengan pihak mitra yang menyediakan pengantaran makanan online. Kemudian yang terakhir ada cost structure. Biaya yang harus ditanggung oleh pemilik Preksu ini terdiri dari 3 jenis biaya, yaitu ada biaya tetap, biaya variabel, biaya overhead. Biaya tetap terdiri dari gaji para pekerja, kemudian biaya variabel itu ada biaya sewa tempat, dan biaya bahan baku dan stok perlengkapan yang dibutuhkan. Kemudian untuk biaya overhead yaitu biaya listrik, biaya air minum pegawai. Untuk analisis model bisnis yang kedua yaitu Kaninara Florist. Alasan saya pribadi memilih bisnis ini yaitu di kalangan anak muda saat ini itu banyak sekali yang menggunakan florist sebagai simbolis, seperti pada momen-momen penting seperti ulang tahun, grand opening usaha, wisuda, dan lain-lain. Hal ini sangat dibutuhkan dan dapat menjadi peluang apabila florist dapat menjadi peluang usaha karena banyak anak muda saat ini yang tertarik. Kemudian lanjut ke latar belakang bisnis. Kaninara Florist ini merupakan usaha toko bunga yang didirikan oleh Nur Atikoh Khairunisa, alumni Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya FPSB Universitas Islam Indonesia, Prodi Ilmu Komunikasi pada tahun 2019. Letak toko bunga ini sangat strategis dan dekat dengan UII, yaitu tepatnya di dekat SPBU UII di Jalan Kaliurang KM 14,5. Dikarenakan lokasinya tuh dekat dengan UII, Kaninara Florist menjadi salah satu pilihan utama mahasiswa UII dan masyarakat sekitarnya saat mencari buket bunga ataupun kreasi bunga lainnya. Kemudian yang kedua yaitu ada review bisnis model Canvas 9 building blocks. Yang pertama itu ada customer segment. Untuk sasaran pelanggan Kaninara Florist ini mencakup beberapa kelompok, terutama seperti mahasiswa ataupun masyarakat sekitar serta pekerja kantoran. Kemudian untuk value proportion, keunggulannya yaitu yang pertama ada di lokasi. Lokasinya itu sangat strategis, benar-benar tepat persis di pinggir jalan Kaliurang. Jadi untuk orang-orang yang ingin mencari toko itu tuh mudah ditemukan. Kelebihan lainnya ini nih pada harga di Kaninara Florist ini sangat bervariatif dan terjangkau bagi mahasiswa ataupun kaum menengah ke atas. Selain harga yang bervariatif, di sana juga menyediakan produk yang sangat beragam, mulai dari rangkaian bunga, snack, hingga custom yang cocok untuk berbagai acara. Di sini juga bisa pesan sesuai dengan request customer atau bisa custom. Jadi pelanggan itu bisa memesan sesuai dengan apa yang ia inginkan. Kemudian channels untuk memasarkan produknya, Kaninara Florist ini memberikan layanan berupa store offline yaitu di Jalan Kaliurang KM 14. Untuk nomor teleponnya itu tersedia di Google Maps, di Instagram Kaninara Florist pun ada. Kemudian Kaninara Florist ini juga melayani secara online, yaitu melalui admin WhatsApp. Jadi kita bisa memesan online tanpa harus ke tokonya. Kemudian lanjut kepada customer relationship. Untuk hubungannya yaitu konsumen dapat berinteraksi langsung dengan karyawan di offline store untuk meminta bantuan ataupun bertanya-tanya tentang produk yang ingin dibeli. Kemudian konsumen juga bisa melihat dan memilih bunga sendiri yang ia inginkan di sana. Jadi bisa memilih sesuai dengan yang ia mau gitu, mau bunganya fresh atau bunganya warna apa, jenisnya yang apa. Jadi mereka bisa memilih sendiri dan minta rangkaikan oleh pekerja yang ada di situ. Kemudian yang selanjutnya ada revenue stream. Dalam penjualan ini Kaninara menggunakan modal awal. Yang selanjutnya pemasukannya itu didapat dari hasil penjualan setiap harinya di setiap produk yang dibuat oleh konsumen yang ditukar.
Kemudian untuk key resource-nya yaitu untuk mempertahankan pelanggan ataupun meningkatkan minat konsumen, Kaninara Florist memiliki desain produk yang lengkap dan terus mengikuti tren. Jadi setiap ada tren baru, Kaninara Florist ini terus update gitu. Terus selalu menyediakan bunga dalam kondisi fresh. Hal ini dapat meminimalisir kekecewaan bagi konsumen yang telah membeli di Kaninara Florist. Kemudian memiliki peralatan merangkai yang lengkap untuk kelancaran pembuatan produk sehingga pelanggan puas dengan hasilnya dan tertarik untuk membeli kembali. Selain itu, pegawai yang bekerja di Kaninara Florist memang memiliki kemampuan pengetahuan yang sesuai dengan yang akan dikerjakan sehingga menjadi faktor utama juga dalam berlangsungnya toko ini. Kemudian yang selanjutnya itu key activities. Aktivitas yang dilakukan Kaninara Florist ini sendiri yaitu menyediakan layanan offline di store ataupun layanan online yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja, serta membuat pesanan sesuai dengan request yang diinginkan oleh konsumen. Kemudian yang kedua yaitu memilih supplier bunga dan bahan baku lainnya dengan kualitas sesuai dengan standar toko, sehingga tidak mengurangi kualitas produk yang dihasilkan dari Kaninara Florist itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu mengadakan workshop merangkai bunga yang dibuka bagi pihak umum dengan tujuan untuk berbagi ilmu dan menambah relasi. Jadi di Kaninara Florist itu dia itu membuat workshop di kafe-kafe yang telah mereka pilih, mereka tentukan, dan workshop itu dibuka untuk umum bagi siapa saja yang ingin belajar untuk merangkai bunga, di mana nantinya orang-orang yang ikut workshop itu mungkin ingin membuka bisnis yang sama. Jadi itu merupakan ajang untuk memperkenalkan Kaninara Florist itu sendiri juga kepada halayak umum begitu. Kemudian yang keempat yaitu melakukan perawatan rutin pada bunga, jajanan ataupun barang lain yang ada di toko. Kemudian lanjut ke partnership. Kerjasama yang dijalin oleh Kaninara Florist itu sendiri yaitu dengan supplier bahan baku seperti supplier bunga, kertas bucket, ataupun snack-snack yang setiap hari digunakan pada pembuatan produk. Dan yang terakhir yaitu ada cost structure. Terdapat 3 jenis biaya yang ditanggung oleh Kaninara Florist, yaitu ada biaya tetap. Biaya tetapnya yaitu terdiri dari biaya bahan baku, kemudian ada biaya pegawai, kemudian ada biaya operasional. Biaya operasional itu terdiri dari biaya sewa tempat, biaya listrik, biaya air, dan biaya internet. Sekian penjelasan mengenai analisis bisnis wirausahawan muslim dari saya. Apabila banyak kata-kata yang salah ataupun kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.